Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pada pesta wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 2 dan 3. Yesus berkata kepada orang banyak dan para murid, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seringkali menampilkan cara hidup mereka yang sombong, bahkan menampilkan kesombongan rohani. Kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang pengikut Kristus. Jenis penyakit rohani ini kadang juga menjangkiti kalangan para pelayan Tuhan, baik itu kaum berjubah ataupun awam. Perasaan memiliki jam terbang tinggi dalam pelayanan, merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal, mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah juga yang dialami jemaat di Korintus yang dipimpin Paulus pada zaman itu. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga pembawa firman. Bisa dikatakan jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani secara pesat dan luar biasa. Karena merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong secara rohani. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak menasihati dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain, lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal dan sebagainya, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari. Padahal jenis itu adalah penyakit. Kesombongan itu secara perlahan tetapi pasti akan seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh iblis. Karena iblis tahu bahwa kesombongan sudah menjangkiti hidup seseorang, cepat atau lambat ia akan jatuh. Dan ia akan mengantar manusia jatuh dalam dosa. Turutilah segala pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi, karena itu baik. Tetapi jangan sekalipun mengikuti perbuatan mereka. Alasannya, karena perbuatan mereka sering tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu dan sharingkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.